Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lapita Hujjah Minatullah dari Prodi PNF 675. Teman-teman beta yang saat ini dimanapun berada, kali ini kita akan membahas mengenai bencana besar yang baru saja terjadi khususnya di Sumatera ya. Apakah bencana ini merupakan dari bencana alam asli atau perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab yang diakibatkan oleh kerusakan manusia? Nah, mari kita simak video bencana alam yang terjadi di Sumatera. Banjir besar yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025 bukan sekedar peristiwa alam biasa. Ia menjadi salah satu bencana terdahsyat dalam sejarah kehidupan Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tanggal 16 Desember mencatat setidaknya lebih dari 1.030 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor. 205 orang dinyatakan hilang dan lebih dari 7.000 orang luka-luka. Bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan juga ribuan rumah terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah terhenti, fasilitas kesehatan berkurang, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi dari rumah mereka yang hancur diterjang banjir. Banjir di Sumatera apakah bencana alam yang murni karena takdir atau akibat perbuatan manusia yang serakah? Dalam teori ekologi politik, bencana lingkungan tidak pernah berdiri sendiri sebagai fenomena alam murni. Ia merupakan hasil interaksi antara kekuatan alam dan kebijakan pembangunan, kepentingan ekonomi, serta relasi penguasa. Banjir di Sumatera menunjukkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam seperti alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar, pertambangan, dan pemukiman telah melemahkan daya dukung lingkungan. Hutan yang dahulu berfungsi sebagai penyangga air ini menyusut drastis. Sungai yang harusnya menjadi jalur alami aliran air justru menyempit akibat sedimentasi dan akibat aktivitas manusia. Dalam framing ini, banjir bukan sekedar hujan deras, melainkan konsekuensi logis dari model pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kecelakaan manusia. Sekedar mengingatkan pada teman-teman sekalian bahwa sesuai dengan firman Allah, kita diciptakan di dunia ini memiliki tugas sebagai khalifah fil ard, yaitu kita harus mampu menjaga keseimbangan alam dan bukan merusaknya. Hal ini dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Allah mengucapkan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah SWT perlu dipahami bahwa banjir masuk seperti ini bukan hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi kerusakan pada ekosistem hutan dan perubahan tata guna lahan di banyak daerah di Sumatera. Hutan yang seharusnya bertindak sebagai bantaran alami air telah digunduli untuk dibuka menjadi perkebunan sawit, tambang, atau aktivitas pembangunan lain. Tentunya, kerusakan vegetasi ini mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan, sehingga ketika hujan ekstrim turun, permukiman tanah langsung menjadi banjir bandang. Di samping hal tersebut, di atas banjir besar yang juga merusak habitat satwa langka seperti orangutan tanpa noli yang populasinya sungguh sangat kecil. Diperkirakan antara 760 tersisa di
alam liar. Banjir telah menghancurkan ribuan hektar habitatnya dan memperparah ancaman terhadap kelangsungan hidup spesies ini. Masalahnya, pendekatan kebijakan pemerintah dalam mengatasi banjir masih kurang sistematis. Penanganan setelah banjir seringkali bersifat reaktif, namun kesiap asu namun kesiapsiagaan dan mitigasi jangka panjang seperti rehabilitasi hutan, perbaikan tata ruang atau DAS daerah aliran sungai, dan sistem peringatan dini masih jauh dari ideal. Jika dibandingkan dengan negara yang sukses menekan dampak bencana alam, Indonesia masih tertinggal dalam hal strategi mitigasi. Negara-negara seperti Jepang atau Belanda telah lama menetapkan teknologi dan kebijakan pengelolaan air yang komprehensif, termasuk pengendalian banjir, sistem drainase pintar, serta simulasi kesiagapan bencana di tingkat komunitas. Solusi, oleh karena itu, pemerintah perlu secara serius menyusun dan menegakkan kebijakan pengelolaan lingkungan dan resiko bencana yang bersifat struktural. Rehabilitasi hutan dan DAS harus menjadi program prioritas dengan advokasi anggaran serta monitoring yang ketat. Selain itu, perlu peringatan dini yang efektif, pendidikan kesiagapan bencana di sekolah, dan investasi pada infrastruktur mitigasi seperti kanal dan tanggul yang direnovasi berdasarkan standar risiko bencana. Kerusakan ekologis ini harus secara ditetapkan sebagai bencana nasional. Penetapan ini bukan hanya jangka politik, tapi juga langkah hukum yang memungkinkan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penghancuran ekosistem yang menjadi penyangga hidup masyarakat. Tragedi ini bukan peristiwa insidental. Saatnya kita menyebutkan sesuai realitasnya. Bencana ekologis akibat kapitalis, ekstraktif, ekspansif, dan eksploitatif. Al-Quran sendiri telah memberi peringatan tegas akan fenomena ini. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 sebutkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai dari atau akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.